السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan atau kembali pada kesempatan ini dan di dalam majlis serta hari yang mulia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kehidupan kita selalu dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Meneruskan kajian tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 76 dan 77 insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhuhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Shadaqallahul azim. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 75 atau ayat sebelum yang kita baca tadi, Allah memberikan penjelasan bahwasanya orang-orang Yahudi itu hampir tidak bisa diharapkan untuk keimanannya. Yang pertama karena kerasnya hati mereka, dan yang kedua karena mereka yang mempunyai kebiasaan mengganti kalamullah atau mengganti isi kandungan Taurat itu dengan pemikiran mereka yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik. Jadi ayat dirubah karena kepentingan kekuasaan dan politik, walaupun sebenarnya secara hakikatnya ayat itu misalkan
menerangkan tentang keharaman sesuatu, maka lantaran ada kepentingan kekuasaan dan politik, yang haram tadi dihalalkan. Nah, itu alasannya. Nah, lalu alasan yang kedua, alasan selanjutnya, mengapa orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu tidak bisa diharapkan keimanannya? Karena orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang bermuka dua, lain di luar, lain di dalam. Ini dijelaskan pada ayat yang kita baca tadi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan, amanna, kami juga beriman. Apabila bertemu dengan orang yang beriman, penjelasannya, inna munafiqai ahlil kitabi kanu idza laqu ashab sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu lahum amanna billadzi amantum bihi wa nashhadu anna sahibakum shadiqun wa anna qawlahu haqqun wa najidu na'tahu fi kitabina. Sesungguhnya orang-orang munafik daripada ahli kitab, kanu, apabila mereka adalah mereka, idza laqu ashab sayyidina Muhammadin, apabila mereka bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada sahabat atau para sahabat, kami beriman dengan yang telah kalian imani. Nah, jadi ketika bertemu dengan orang muslim, orang beriman, mereka berkata, kami sama lawan antum dengan sampeyan. Kalau sampeyan beriman, kami beriman juga. Sampeyan beriman kepada Allah, kami beriman juga. Dan kami mengangkat saksi atau kami bersaksi bahwasanya sahabat kalian shadiqun, itu adalah orang yang jujur, dan perkataannya benar. Itu ketika mereka bertemu berpapasan atau bertemu langsung. Tapi ketika mereka di belakang, nanti akan dijelaskan pada ayat selanjutnya. Dan kami telah memperdapati akan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tercantum di dalam kitab kami, yaitu Taurat. Pada ayat yang sebelumnya, beberapa ayat sebelum ini, kita telah menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kenal daripada anak mereka. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan secara gamblang, secara jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengenal Rasulullah itu lebih daripada mengenal anak mereka sendiri. Tetapi semuanya yang berkenaan dengan Rasulullah itu diganti oleh mereka. Pada tafsir ayat sebelumnya juga dinyatakan Rasulullah itu mata sidin hitam badar, awak sidin kada terlalu tinggi, kada terlalu rendeh, rambut sidin ikal. Lalu di tangan para cendekiawan orang-orang Yahudi ini diganti, Rasulullah itu matanya bular, bahasa kita picak. Rasulullah itu rambutnya lurus. Rasulullah itu orangnya jangkung, tinggi. Padahal kadang itu pensifatannya. Ini diganti. Kenapa? Karena rasa iri mereka. Yang mereka ini egonya tinggi, gengsinya tinggi. Mereka berharap
bahwasanya Bani Israel yang akan menjadi penutup para nabi dan rasul, tetapi Allah berkehendak lain. Allah mengangkat Bani Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi dan rasul. Nah, keirian ini, gengsi yang tinggi ini yang menjadikan mereka berani merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan, kami beriman dengan apa yang kamu imani, dan kami bersaksi bahwasanya Rasulullah itu benar, perkataannya benar, dan kami telah memperdapati sifatnya di dalam kitab kami. Wa idza khala ba'duhum, tetapi apabila mereka bersembunyi atau berada di antara mereka. Khala itu kan dia bahasa kita khalwat. Khalwat, orang nang bakhalwat, orang yang bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjajaki suatu tariqat atau riyadatun nafsi, berkhalwat menjauh dari manusia hanya untuk bersunyi-sunyi kepada Allah. Itu kalau khalwat secara khusus. Kalau khala di sini dengan makna wa idza khala ba'duhum ila ba'din, apabila mereka berada di dalam kesunyian, artinya jauh daripada orang yang beriman, sesama mereka berkumpul, ay raja'as sakituna alladziina lam yunafiqu, kembalinya orang yang berdiam yang tidak munafik. Jadi di ayat ini Allah ada menjelaskan 3 kategori manusia. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang munafik, dan yang ketiga orang yang sama sekali tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ini bercerita tentang orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah, yaitu tepatnya di kota Madinah, orang-orang Bani Nadir dan Bani Quraidah. Itu orang-orang Yahudi yang berdiam di Mekah, yang beranak pinak sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada orang beriman, yaitu meliputi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi atau ta'rif sahabat adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah, lalu bertemu dengan Rasulullah dan mengimani dengan apa yang dibawa Rasulullah. Itu sahabat. Ada lagi orang yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak mengimani dengan apa yang dibawa Rasulullah. Itu kadang-kala dinamakan sahabat. Kayak babuhan Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini orang yang sejaman dengan Rasulullah, melihat, bertamu sehari-hari dengan Rasulullah, tapi kadang mengimani dengan Rasulullah. Ini kadang-kala disebut sahabat. Nah, dan ada juga orang yang bertemu dengan Rasulullah, hidup sejaman Rasulullah, mengimani Rasulullah, tapi hanya di mulut saja, di hatinya kada. Kayak orang yang bersumpah. Nah, di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu ada dijelaskan, karya Imam Jamaluddin Al-Qasimi Mujarsidin, sumpah palsu itu seperti orang yang berkata, apabila aku bertemu dengan si A atau si Anu, aku akan berterima kasih kepadanya, aku akan meminta sesuatu kepadanya. Lalu inya guring. Nah, di dalam guring itu inya mah igau. Aku hendak, pokoknya inya mah igau.
ai fulan bin fulan, ai fulan, aku minta maaf lawan ikam. Pokoknya aku minta maaf benar dan aku meminta ikam memaafkan aku. Nah, sumpah seperti ini kada diakui. Tertolak sumpahnya. Ada lagi yang kedua, seseorang yang berada di dalam kegelapan. Di dalam ruangan yang gelap, lalu inya berucap, aku minta maaf lawan ikam, tapi inya kadang mengetahui bahwasanya orang yang hendak diminta maafi itu hadir di situ. Inya kada tahu, maka sumpahnya yang pertama tadi kada diterima. Artinya inya tetap harus membayar kafarat sumpah. Imma ada kalanya memberi makan 10 orang miskin, 1 orang 1 mud 6 on, berarti 6 kilo, atau puasa 3 hari, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, 1 orang 1, baik itu celana dan bajunya lengkap. Itu kalau orang bersumpah palsu. Artinya apa? Orang-orang mayoritas ulama mengatakan kalau bersumpah itu ingin ditunaikan sumpahnya, syaratnya harus dengan hatinya. Artinya kalau inya kada dengan hati, hanya lisannya yang mengucap, hatinya menolak, maka tidak diakui sumpahnya. Sama kayak orang yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hanya di mulutnya, di hatinya menolak. Ini yang terjadi pada orang-orang zaman Rasulullah. Ini dinamakan orang yang munafik, lain di dalam, lain di luar. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan, aku Islam, aku beriman kepada Allah. Tetapi ketika mereka bersunyi-sunyi di antara mereka, antara orang yang munafik tadi dengan orang yang memang kadang mengakui sama sekali kepada Rasulullah itu, qalu, mereka mengatakan, aisakituna mubikhina lil munafiqina, orang-orang yang berdiam, maksudnya orang yang kadang mengakui sama sekali kepada agama yang dibawa Rasulullah ini, bahasa kita merendahkan kepada orang yang munafik. Bahasanya kayak ini, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian menceritakan, mengatakan kepada orang-orang yang beriman itu apa yang telah dijelaskan Allah di dalam Taurat daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahasa sederhananya, maling memadahi maling, maling memadahi maling. Ini bahasa sederhananya. Mengapa kalian berpander dengan sahabat Nabi Muhammad? Apakah kalian menceritakan tentang sifat-sifat Muhammad itu yang sudah ada di dalam Taurat? Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, supaya sahabat orang-orang yang beriman ini dapat hujjah, dapat argumentasi, dapat alasan supaya menguatkan daripada pemahaman mereka. Kenapa ikam memadahi lawan buhannya? Bahwasanya Rasulullah itu sudah ada di dalam Taurat. Itu menguatkan buhannya kena. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi ini sangat takut kalau mereka ini diusir dari Madinah. Karena pada saat itu Madinah sudah dikuasai oleh Rasulullah, ekonomi sudah naik. Makanya mereka takut. Sebagian ada yang mengaku Islam supaya apa? Supaya dapat berusaha, dapat bagian harta ghanimah juga, rampasan perang atau yang lainnya. Jadi mengaku aing Islam. Jadi kenapa buah nikam bahasanya maling nih? Kenapa ikam kadang membongkar rumah nang itu? Padahal itu target kita dari awal. Maling memadahi maling. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum.
Mengapa kalian berbicara atau mengatakan kepada orang yang beriman tentang apa-apa yang telah dicantumkan Allah di dalam kitab Taurat tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum ay liyuqimul hujjata 'alaikum, supaya mereka menjadikan itu sebagai argumen, sebagai landasan. Bima anzala rabbukum, dengan apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian, fi kitabihi, di dalam kitab Taurat, fitarki ittiba'i Muhammadin ma'a iqrarihim bisidqihi, pada meninggalkan mengikuti Muhammad beserta pengikraran kalian dengan membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kenapa kalian bahasa kita tuh bepadah lawan Muhammad? Nah, padahal intinya kadang itu. Padahal intinya mereka mengaku Islam, mengaku beriman itu ya tadi karena takut kadada dapat bagian. Nah, karena takut kadada dapat bagian kalau diusir dari Madinah, makanya beriman. Artinya hanya untuk tujuan dunia. Afala ta'qilun, inna dzalika la yaliqu bima antum alaih. Ikam kada berakal, ikam kada berpikir kah kenapa harus mengatakan itu kepada Muhammad? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mereka tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dan yang nampak. Mereka menganggap bahwasanya pengakuan dusta mereka terhadap keimanan mereka itu kada diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa, mereka kada tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Walaupun hanya dengan geritik hati, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuaan itu. Makanya dari sekian banyak anggota tubuh, dari semua anggota tubuh kita ini yang paling ngalih dikontrol itu adalah hati. Kenapa hati? Karena hati ini yang ngalih dari bibir tersenyum, hati bisa saja menolak. Dan apabila hati itu sudah sakit, nah kan kemarin sudah kita jelaskan apa langkah hati itu sebelum menjadi batu itu kan. Yang pertama hati yang sakit atau hati yang bersih. Hati yang bersih kada suah dibersihi maka akan menjadi kotor. Kayak apa membersih hati? Rencaki membaca Al-Quran, bersolawat, banyak-banyak. Kalau hati yang bersih kada suah dibersihi, kita dibersih hati bersih, kada suah dibersihi, maka suatu saat akan menjadi kotor. Kalau hati itu sudah kotor, maka yang terjadi adalah hati yang sakit. Yang kotor ini kada berusaha disembuhi, kada berusaha dibersihi, maka akan menjadi sakit. Hati yang sakit apabila kada diobati, maka akan mati. Ketika hati yang mati ini tidak berusaha dihidupkan, maka yang terjadi adalah hati ini mengeras sebagaikan batu. Inilah yang terjadi pada orang-orang Bani Israel. Beberapa kali Allah tampakkan kekuasaan Allah melalui Nabi Musa alaihi salam. Dari ditolongnya mereka sampai ditampakkan mukjizat-mukjizat Nabi Musa itu, tapi tidak menjadi pelajaran bagi mereka, dan akhirnya hati mereka keras bagaikan batu yang tidak bisa diharapkan lagi menjadi lunak. Kayak itu juga kita hidup di zaman ini. Berapa peristiwa, berapa kejadian
yang telah Allah tampakkan kepada kita. Apabila itu semua kadang menjadi pelajaran, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Allah akan keraskan hati kita sekeras batu. Jadi mudah-mudahan hati kita selalu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kawa menerima nasihat dan kita mau berusaha untuk selalu hadir di majelis ilmu, hadir di majelis kebaikan. Dan harapan kita mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat-ayat ini atau ayat dari 75, 76 dan 77 ini adalah menjelaskan tentang kategori orang-orang yang berakal atau orang yang berilmu di kalangan Bani Israel. Artinya orang-orang ini memang pintar-pintar. Nah, di ayat selanjutnya nanti di ayat 78 itu menjelaskan tentang orang-orang yang awam di antara Bani Israel. Kada suah membaca Taurat, kada suah mendengar Taurat, tapi mengumpati apa yang difatwakan oleh pendeta-pendeta mereka. Bahasa kitanya umpat kambing tumbur. Nah, ujar fatwanya kayak ini umpati juga, ya karena suah kada suah belajar. Nah, jadi ada beberapa kategori yang ada di beberapa ayat ini. Ada orang cendekiawan, ada orang yang memang kada tahu sama sekali. Intinya keseluruhannya orang Yahudi itu adalah orang-orang yang keras kepala. Annallaha ya'lamu ma awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak? Ay asrarahumul kufri. Maksudnya Allah mengetahui mereka merahasiakan kekufuran mereka, wa i'lanihimul iman, dan menampakkan keimanan. Nah, jadi menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufurannya itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ikhfa'i ma fatahallahu alaihim, dan mereka menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izhari ghairihi, dan mereka menampakkan yang selainnya. Selagi akan datang, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita, selalu memelihara kita dari orang-orang yang zalim, dari semua malapetaka, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, baik hajat dunia dan akhirah. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.